Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi semua. Materi kali ini tentang pengendalian proyek. Jadi di mata kuliah pengendalian proyek ini ada materi tentang pengendalian proyek. Nah, apa itu pengendalian proyek akan kita jelaskan satu persatu di sini. Nah, kita nggak tahu ya tangga ini kenapa kok langsung ketemu plafon ini. Karena apa? Apa karena di rencananya salah, apa saat pelaksanaan juga keliru. Juga pun dengan kondisi ini ada jalan kemudian terhalang oleh batang-batang struktur. Dan ada gambar, ada kondisi juga seperti ini, di gambar sebelah kiri, kemudian sebelah kanan tangganya kok bisa menyatu seperti ini apa yang keliru dari hal ini. Nah, maka itulah pentingnya pengendalian proyek. Dan apa saja yang perlu dikendalikan, mari kita bahas. Jadi apa itu pengendalian proyek? Pengendalian proyek adalah sebuah rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Jadi proyek harus memiliki konsep pengendaliannya. Proyek merupakan rangkaian kegiatan panjang, mulai dari perumusan gagasan, studi kelayakan, perencanaan, hingga pelaksanaan sampai memberi hasil yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam proses yang panjang ini perlu ada pengendalian atau pengawasan atas proses yang sedang berlangsung. Apakah sudah sesuai dengan visi dan tujuan proyek atau tidak. Agar pengendalian berjalan dengan baik, maka pihak yang bertugas harus memiliki segala data mengenai arah dan tujuan proyek. Jadi ini visi misi ya, meliputi biaya, mutu, dan waktu. Lanjutan, pengendalian proyek dilakukan oleh konsultan pengawas dan atau manajemen konstruksi. Ini yang dimaksud manajemen konstruksi ya, yang bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi pada pemilik proyek. Pengendalian proyek juga dilakukan oleh kontraktor pelaksana melalui personel QC, quality control, dari pihak internal kontraktor. Selain pengendalian biaya, mutu, dan waktu, juga ada pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan K3 proyek, itu kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ini hal penting ya yang perlu dikendalikan, seperti penggunaan APD, pelaksanaan sertifikat, dan lain-lain. Yang pertama, tentang pengendalian biaya. Ya, dokumen pegangannya antara lain apa? DID atau gambar kerja, kemudian volume pekerjaan yang termaktub dalam review, kemudian list of material. Dokumen pengendalian atau bukti pendukungnya, yaitu izin pelaksanaan pekerjaan meliputi shop drawing. Jadi setelah izin ada shop drawing juga yang diajukan setiap kali akan memulai bagian pekerjaan. Penekanan pada volume yang dikerjakan telah sesuai. Jadi setelah gambar gambar for construction itu ditandatangani, perlu ada izin pelaksanaan pekerjaan setiap kali pekerjaan akan dimulai yang dilengkapi dengan shop drawing-nya atau gambar yang akan dikerjakan di lapangan. Ini adalah contoh spesifikasi material ya. Contoh spesifikasi material untuk pegangan pengendalian pada spesifikasinya. Jadi ada nomor, uraian, dan spesifikasinya. Ini contoh spesifikasi yang sangat sederhana sekali. Ini kelas rumah tinggal. Seandainya pada gedung tinggi, bandara, dan sebagainya, itu tentu lebih detail lagi, lebih kompleks lagi. Ini juga adalah contoh spesifikasi material. Jadi dua poin ini sama-sama bisa digunakan tergantung kebutuhan pada proyek tersebut. Misalnya pada pekerjaan lantai, ya letaknya di ruang apa pada gambar tersebut, kemudian mereknya apa, kemudian bahkan pada tipenya apa, kemudian spesifikasi ukuran bagaimana. Nah, untuk itu konsultan atau biro arsitek itu harus memiliki ya data-data terkait tipe, merek, dan sebagainya. Maka Anda sebagai calon arsitek harus update terkait material-material ini, khususnya material-material finishing. Kalau material struktur sebenarnya ya tahan lebih lama ya, maksudnya seperti supplier besi itu sebenarnya biasanya ya itu saja. Dan ini adalah contoh gambar kerja yang tidak adalah timah bangunan, yang kanan adalah potongan bangunan. Kemudian dari gambar kerja ini didetailkan saat akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan untuk di
diajukan perizinannya. Kemudian pengendalian mutu pekerjaan, ya, dokumen pegangannya adalah DID, kemudian rencana kerja dan syarat atau RKS, kemudian tetap list of material. Jadi izin pelaksanaan pekerjaan dan software seperti yang saya sampaikan tadi sama, ini diajukan setiap kali akan mulai bagian pekerjaan. Nah, kalau tadi penekanan pada volume, kalau kali ini pengendalian mutu penekanan pada ukuran dan mutu material yang digunakan telah sesuai. Izin pengadaan material yang disertai surat dukungan dari supplier yang mengatakan bahwa mutu material yang disuplaikan seperti yang dipersyaratkan. Jadi sebelum mendatangkan material pun, kontraktor wajib mengajukan izin pengadaan material atau izin mendatangkan material sebagaimana list material yang dipersyaratkan. Atau apabila ada perubahan jenis material, maka yang dilampirkan adalah minutes meeting atau notulensi rapat atas perubahan material tersebut. Kemudian hasil pengetesan lab atas material-material tertentu seperti besi, beton, paving, dan sebagainya. Besi, uji leleh ya biasanya ya, jadi besi itu ditarik, kemudian beton itu uji tekan yang diawali dengan trial mix biasanya di batching plant beton, kemudian paving ini uji tekan. Tes dan kemiskinan atas pekerjaannya telah dilaksanakan, tes tekanan air pada pipa, tes daya listrik, tes sprinkler, dan lain-lain. Ini adalah pengendalian mutu. Ini adalah salah satu contoh form work permit. Ya, work permit itu izin kegiatan. Jadi KOP ini identitas proyek, nama proyek, kontraktor, nomor kontrak, jangka waktu pelaksanaan, dan lain-lain. Kemudian daftar pekerjaan yang akan diajukan atau yang akan dikerjakan. Ya, tanggal, volume, dan lokasi pekerjaannya. Kemudian pihak-pihak yang memeriksa dan menyetujui. Ya, antara lain kontraktor, wakil direksi pekerjaan, BPK, dan sebagainya. Kemudian lampiran berupa gambar. Jadi lampirannya apa saja, ini di checklist lampiran gambar-gambarnya. Kemudian catatan tambahan atas pekerjaan tersebut. Catatan tambahan ini fungsinya untuk apa? Misalnya ada catatan pesan-pesan khusus atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yang sebenarnya dia tidak perlu merubah gambar, tetapi perlu diperhatikan dengan seksama yang harus diperhatikan. Jadi simpel. Kemudian kita bergerak ke pengendalian waktu. Jadi dokumen pegangannya adalah jadwal proyek berupa kurva S, metode pelaksanaan proyek. Jadi dokumen pengendalian atau bukti pendukungnya antara lain jadwal rencana kerja harian. Ya, ini tentu terkait juga dengan jumlah tenaga kerja yang diatur di lapangan. Jadwal pengadaan material dan alat serta tenaga kerja. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, jangan sampai tenaga kerja banyak atau melimpah di lapangan, tetapi materialnya belum siap atau bahkan material siap tetapi belum diuji, ya. Jadi itu material datang tanpa ada persetujuan oleh direksi. Nah, ini juga titik kritisnya harus di jadwal-jadwal ini harus dirancang betul agar antara tenaga kerja, material, dan alat ini itu sinkron. Ya, ada alat, ada tenaga kerja, dan ada material. Jangan sampai ada material juga tidak ada tenaga kerjanya. Itu tentu material akan numpuk di proyek, dan itu juga tidak baik. Kemudian surat peringatan dari konsultan pengawas atau manajemen konstruksi kepada kontraktor apabila terjadi keterlambatan proyek yang disertai bukti-buktinya. Jadi segala sesuatu yang dilayangkan kepada kontraktor harus dibalas atau dijawab dengan sanggahan atau alasan keterlambatan, rencana perbaikan, dan strategi mengejar target pekerjaan. Nah, ini adalah contoh time schedule dan pengendalian waktu. Jadi yang merah ya ini yang hijau itu adalah rencana atau time schedule, yang merah ini adalah realisasi progresnya. Jadi tidak pernah minus ya ini pekerjaan ini ya. Kemudian pengendalian K3. Jadi selain mutu biaya waktu, perlu ada pengendalian K3 dengan dokumen pegangan, yaitu metode pelaksanaan proyek, ya, karena kita untuk tahu bagaimana keselamatan yang
tingkat resiko yang ada di kegiatan proyek tersebut, kita harus tahu metode pelaksanaannya bagaimana dan bagaimana pengamanannya. Kemudian SOP pelaksanaan kerjaan dan dokumen K3. Dokumen pengendalian atau bukti pendukungnya antara lain laporan terhadap penerapan K3 di lingkungan pekerjaan, kemudian dokumentasi pekerjaan penerapan K3, kemudian evaluasi penerapan K3. Nah, ini contoh pelaksanaan K3 proyek ya. Jadi perlu ada pelatihan dan kampanye K3, perlu ada SOP pekerjaan, perlu pengawasan atau atas penerapan K3, tidak hanya di proyek tapi juga di seluruh tempat kerja. Ya, biasanya itu juga ada di pabrik gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali untuk keamanan dan keselamatan kerja. Nah, selain pengendalian, kita harus waspada memitigasi resiko penyebab penyimpangan yang akan terjadi atau mungkin terjadi di proyek. Untuk mengendalikan suatu proyek, kita perlu memetakan, ya, memitigasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan biasa terjadi pada setiap pelaksanaan proyek. Bagian ini merupakan pengendalian internal yang dilakukan oleh pengawas internal atau quality control yang masuk dalam struktur organisasi kontraktor. Penyebab penyimpangan dibasasi pada unsur utama, yakni biaya konstruksi, yakni biaya material, upah, dan alat. Penyimpangan biaya material, faktor kuantitas, ya. Kesalahan dalam penerimaan material, ini meliputi kuantitas maupun mutu, meliputi kuantitas maupun kualitas, ya. Jangan ada kesalahan dalam penerimaan material dari segi jumlah maupun mutunya. Kemudian kerusakan material yang sudah diterima, ya, yang sudah diterima kemudian rusak di tempat itu karena perawatan material di lokasi itu sangat buruk. Kemudian kehilangan material, nah ini harus dibatasi ya, makanya ada gudang-gudang material. Kemudian pemborosan penggunaan material, jangan sampai pekerja itu biasanya kayu itu dipotong sekenanya ya, atau plafon dipotong sekenanya. Dia butuh 10 cm, dia memotong plafon yang utuh, dia padahal butuhnya 10 cm saja. Nah, ini harus dikendalikan. Kemudian penolakan dari konsultan terhadap material yang sudah diterima, jangan sampai dari supplier tersebut mengirimkan barang yang tidak disepakati di awal. Dan kesalahan pelaksanaan sehingga kerjaan harus diulang, reworking. Nah, ini istilah ini adalah yang bisa meningkatkan operasional proyek, biaya proyek apabila pekerjaan tersebut tidak sekali jalan dan harus reworking atas pekerjaan tersebut, maka harus hati-hati dan dimitigasi betul. Kemudian faktor harga satuan, kelemahan negosiasi dengan supplier. Nah, ini kita dari sisi kontraktor misalnya harus negosiasi betul dengan suppliernya agar bisa mendapatkan harga yang terbaik. Kemudian kelemahan pasal-pasal dalam surat perjanjian pembelian. Ini hati-hati bagaimana terkait pembayarannya, pengirimannya, dan sebagainya. Kemudian kekurangan alternatif material atau sumber daya lain. Kemudian over quality dari persyaratan yang ada. Penyimpangan biaya upah. Kelebihan menghitung kuantitas atau prestasi pekerjaan yang akan dibayar. Jadi upah tersebut dibayar berdasarkan prestasi kerja. Misalnya pekerja mendapatkan pemasangan dinding seluas 100 atau 500 meter persegi, maka setidaknya dia dibayar sebesar itu. Kemudian kesalahan ukuran dalam pekerjaan, misalnya yang direncanakan itu 500, ternyata yang dikerjakan itu 500 atau bahkan 600 meter persegi. Itu tentu kesalahan ukuran dalam pekerjaan ini jangan sampai terjadi. Kemudian kesalahan pelaksanaan sehingga memerlukan pekerjaan ulang, ini sama juga. Kemudian faktor harga satuan, kelemahan negosiasi dengan mandor dorong, kelemahan pasal-pasal dalam surat perjanjian, kekurangan alternatif sumber daya mandor dorong dan tenaga kerja lain, kemudian over method. Jadi over method yang dimaksud adalah ketidakefektifan pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja, hingga menyebabkan metode pelaksanaannya itu bertele-tele, ibaratnya gitu, sehingga bisa menambah, ya seharusnya efektif, bisa menambah biaya pekerjaan. Kemudian penyimpangan biaya alat, faktor kuantitas
kesalahan menghitung jam kerja alat atau kesalahan dalam menghitung barang yang habis pakai ya. Jadi misalnya alat berat gitu ya, itu harusnya 8 jam, ternyata hitung 10 jam. Nah, ini tergantung negosiasi pembelian. Bagaimana misalnya ya lebih 1 jam 2 jam tidak masalah lah, itu harus dinegosiasikan dengan betul. Dan kesalahan kualitas kerjaan yang dilaksanakan oleh alat, kemudian kerjaan ulang yang dilaksanakan oleh alat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, reworking. Nah, jangan sampai kerja di lapangan itu tidak efektif. Kemudian kelemahan negosiasi yang saya sampaikan tadi, kelemahan pasal-pasal dalam pengajian, kekurangan alternatif sumber daya alat, kesalahan memilih alat dan kombinasinya. Jadi kesalahan memilih alat itu bisa jadi setelah kita periksa alatnya di tempat penyedia alat itu bagus. Ternyata setelah sampai di lokasi ternyata mesin-mesinnya buruk sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Ya misalnya alat backhoe atau pengeruk tanah ternyata setelah disampaikan diterima di lapangan ternyata mesinnya gampang rusak. Nah, tentu antara memperbaiki atau mengganti dengan alat baru ini ada waktu yang terbuang. Waktu yang terbuang apabila itu di titik kritis, maka tentu waktu yang terbuang ini menyebabkan program jadi minus. Kemudian kesalahan momentum dan pendatangan alat sehingga terjadi idle. Jadi jangan sampai alat itu datang tidak bisa langsung dipakai karena momen untuk mendatangkan alatnya itu tidak tepat. Ya, misalnya di situ masih banyak barang-barang berseliweran di situ ternyata tidak bisa digali, tidak bisa segera digali. Nah, ini juga terkait juga negosiasi terhadap pemilik alat, ya. Bagaimana jika terjadi idle, ya, dan seterusnya. Nah, saya akhiri dengan kredibilitas dan dedikasi personal proyek dalam melaksanakan tugas dan amanah sesuai posisinya berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan dan saya dalam tanda kutip kualitas rezeki. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.